Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman membuat video pembelajaran, di mana pada materi kali ini tentang kegiatan ekonomi. Pada kegiatan ekonomi ada 3 submateri. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Di mana kelompok kami ada 5 anggota. Yang pertama Abim Sedayu, saya sendiri, Hani Nafarin, Lisma Eka, Nabelatul Indal Komalia, dan Siti Nur Afifah. Pada slide ini ada 2 gambar, di mana gambar menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas 3. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada slide selanjutnya terdapat gambar foto petani. Di mana itu merupakan kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Pada gambar di samping terdapat aktivitas yang dilakukan petani. Pada gambar tersebut merupakan kegiatan mengolah sawah untuk ditanami padi. Perbedaan nilai guna. Yang pertama, nilai guna bentuk. Jadi suatu barang akan memiliki nilai guna apabila mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahan bentuk tersebut antara lain kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya jaket digunakan pada saat kita kedinginan, payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Yang keempat, ada nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya suatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Selanjutnya, di sini ada orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Di sini produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus diingat tentang 3 hal, yaitu apa, bagaimana, dan kepada siapa barang diproduksi tersebut didistribusikan. Artinya apa? Maksudnya di sini barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Yang dimaksud bagaimana di sini bagaimana suatu produksi memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Terima kasih. Faktor produksi atau sumber daya manusia. Yang pertama, faktor alam adalah faktor yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Dan yang ketiga, faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang lain. Dan yang keempat, faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa seseorang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang-barang tertentu. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi
disebut distributor. Tujuan dari distribusi yang pertama untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, dan yang kedua agar hasil produksi dapat berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dapat terpenuhi, dan yang terakhir agar kontinuitas produksi dapat terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan melakukan distribusi langsung, adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyalur barang langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung, adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nabel. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada satu keluarga sedang makan di restoran pada siang hari. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumsi. Dari penjelasan gambar di atas bahwa kegiatan konsumsi itu kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan setiap barang baik secara langsung atau berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi. Di sini untuk yang kegiatan konsumsi ada 3, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan kegiatan ekonomi negara. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan sendiri. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan dalam perikatan darah. Contohnya seperti kebutuhan anggota keluarga biasanya berupa makanan, minuman, dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, maupun telepon. Untuk rumah tangga perusahaan, yaitu perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menentukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi. Untuk yang ketiga, kegiatan ekonomi negara. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.